Oke, selamat pagi ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal coba untuk menambahkan playlist Mikrotik ya, yang dimana di Mikrotik ini menambahkan playlist ya. Kebetulan kemarin itu kita pakainya Mikrotik routing statik ya. Nah sekarang kita mau lanjut ke routing dinamik teman-teman. Nah routing dinamik ini kita akan pakai OSPF. Ya, itu saya mau pakainya itu backbone semua ya, tapi kenapa nggak sekalian aja gitu multi area, kan juga ngonfig backbone-nya juga ya. Terus juga di sini kita pakai cuma sampai multi area sama virtualing ya teman-teman. Nanti bisa kita buat lagi untuk yang tipe area, ada tipe backbone kan ya, ada tipe NSA, ada tipe STUB. Nah untuk ini kita punya topologinya ya teman-teman, karena ini lumayan ribet ya. Kalau multi area nggak seperti yang kemarin yang statik itu kan simpel aja tuh, cuma 2 router ya, jadi nggak perlu saya tampilin saya rasa topologinya. Cuma untuk ini kita tampilkan topologinya ya. Jadi di sini kita punya 5 router nih, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Jadi router pertama itu router Plehari, dia berada di area 1. Ini loopbacknya ya teman-teman. Loopback ini nantinya kita gunakan sebagai router ID ya, karena yang saya baca itu dia itu si router ID itu sebagai ininya teman-teman, kayak pertanda, kan namanya router ID ya, pertanda. Jadi nanti kalau router ID itu nggak pakai loopback ya, kalau misalnya pakai fisik itu kecabut kan, dia otomatis si OSPF-nya itu ngitung ulang tuh, soalnya kan dia ada perhitungannya teman-teman. Itu bikin kena delay ya. Jadi makanya orang itu pakainya loopback ya, kalau yang saya baca-baca gitu. Terus ada router Banjarbaru, dia router ID-nya 10 ya loopbacknya. Terus dia sebagai ABR teman-teman. ABR itu router yang punya lebih dari satu teman-teman, satu area, tapi dia connect-nya ke backbone gitu. Sama dengan router Banjarmasin, dia juga ABR karena dia backbone ya. Dia di area backbone, dan si OSPF ini wajib untuk komunikasi ke area backbone teman-teman. Kalau nggak area backbone, seperti kandangan, dia itu nggak bisa ya teman-teman dapat akses untuk di advertising gitu. Tapi ada cara ngakalinnya, pakai virtualing ya. Jadi nanti kita tembak ke Banjarmasin ya. Mereka ini saling tembak. Kalau saya baca itu si virtualing itu termasuk tunneling ya, jadi VPN gitu teman-teman, makanya bisa nembak ya. Ini juga sebagai ABR juga, cuma dia tidak connect ke area 0 gitu, jadi nggak terlalu bisa disebut ABR, cuma secara konsep ABR. Oke, sekarang mungkin kita bisa ngonfig aja. Ini udah jelas juga ada beberapa klien. Di Plehari ada kliennya 40.0, 124, di sini 10.0, sini 20.0, 124 juga, semua /24 ya teman-teman. Jadi kita punya area backbone, area 1, area 2, dan area 3 teman-teman. Mungkin bisa kita mulai aja untuk konfigurasinya ya. Ini udah kerekam kan ya, jalan oke. Kita ke Winbox, kita coba di Banjarbaru dulu ya. Kita config ABR nya teman-teman. Oke, ini kita perbesar aja. Terus di sini teman-teman ke bridge ya untuk bikin loopback. Ini udah saya bikin ya, nggak kehapus nih. Jadi teman-teman bikin loopbacknya gimana, ke bridge aja, terus ubah namanya ya dari bridge jadi LO, karena si Mikrotik ini nggak punya LO teman-teman. Yang punya LO tuh Cisco ya. Ini semacam niru sama punya Cisco gitu. Di Banjarbaru ini kita cek dulu IP-nya ya. IP-nya itu 10.10 ya teman-teman untuk loopbacknya. Jadi teman-teman ganti interface-nya menjadi loopback. Nah sekarang untuk interface-nya ini teman-teman, saya menggunakan VirtualBox ya di Banjarbaru deh. Nah jadi di sini saya bikinnya adapter networknya pertama bridge, yang dimana agar saya bisa mengakses Mikrotiknya ya, karena bridge itu dia membukakan jalan ya antar host dan juga APM-nya teman-teman. Terus juga saya bikin internal network ya, jadi di sini full internal network teman-teman. Karena internal network ini dia bikin satu jaringan virtual khusus ya teman-teman, yang mana itu kita buka dulu. Kalau dia namanya sama, mereka itu berada di satu teman-teman, satu interface yang sama ya. Jangan lupa teman-teman kabel connectionnya di checklist. Sama ini Palo ya, biar bisa nggak ada batasannya.
Terus kita bikin ya, jadi di Ether 2 itu ke Banjarmasin ya. Kita cek lagi. Nah di Ether 2 itu ke BJM ya, BJM juga punya tuh. Nah ini Inet BJM ya, jadi sama ya teman-teman, namanya harus disama, kalau nggak sama nggak satu interface gitu. Jadi ke BJM itu kita cek topologi. Kalau Banjarmasin ya berarti satu nih. Sini 10.10.10.1/30 teman-teman. Kita pakai PLSM ya. Dia di Ether 2 tadi. Terus kita cek lagi di VirtualBox. Ke Plehari ya. Ke Plehari itu Ether 3. Kita config juga yang ke Plehari. Yaitu IP-nya 6 ya teman-teman. Di Ether 3 kita tambahkan lagi 10.10.10.6/30 lagi teman-teman. Ini di Ether 3. Nah sekarang yang terakhir itu kliennya ya, sudah saya bikin juga teman-teman nih. Nah ini ya, ini saya bikin Inet BJB gitu, karena nggak ada yang sama jadi dia berdiri sendiri teman-teman. Itu 92.168 10 ya, 10.1/24. Cek lagi dulu ya, 10 ya. Ini di Ether 4 ya teman-teman. Nah ini udah ya, sekarang kita sudah bikin IP address-nya. Kita akan coba untuk langsung aja di routing ya teman-teman. Jadi kita bisa ke ini dulu teman-teman. Nah ini sudah saya ubah ya teman-teman. Kan saya nyoba dulu ya kemarin, nggak bisa record karena ada kendala. Nah teman-teman bisa ubah aja router ID-nya ini menjadi si interface loopback ini teman-teman, yang di sini ya kita bikin sebelumnya. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman kopas saja lalu takin di sini ya. Nah ini kita nggak pakai dulu teman-teman, nanti kita pakai ini waktu saya bikinkan video untuk tipe area ya teman-teman, yang STUB NSA dan kawan-kawannya itu. Oke, ini ACC aja teman-teman, baru kita ke network ya. Kita ke area dulu deh. Nah sekarang di Banjarbaru ini ada berapa area teman-teman? Ada backbone ya sama area 1 nih, mereka kan connect ya. Untuk router OSPF ini mereka koneksi untuk bisa terhubung ya teman-teman di advertising, disiarkan IP dari masing-masing router itu, mereka perlu satu area teman-teman. Nah jadi teman-teman bikin lagi satu ya, area 1 gitu. Area ID-nya ini teman-teman bikin, ini harus sama juga teman-teman. Jadi sebenarnya namanya itu nggak terlalu pengaruh ya, cuma yang ngaruh itu area ID-nya teman-teman. Tapi nama ini kan penting juga ya, biar kita waktu bikin config itu nggak ribet. Misal dinamai area 1 ke Plehari gitu, mending area 1 aja ya. Ini area 11 ya teman-teman. Nah, sesuai dengan di topologi yang saya bikin sebelumnya nih. Dia di area 1 ya. Nah, jadi di sini ada juga tipe-tipenya teman-teman nih. Tapi nanti ya, ini untuk di video yang lain gitu. Kita bikin, terus kita masukin aja deh network. Areanya udah bikin, jadi mereka connect di area tersebut teman-teman. Lalu mereka kita bikinkan networknya. Kan areanya udah terbentuk tuh, mereka bisa koneksi. Teman-teman pilihkan networknya yang mau di advertising di area tersebut teman-teman. Nah di area backbone ini kalau nggak salah itu 10.10. Ini network ya teman-teman di backbone nih. Karena di ini ke Banjarbaru Banjarmasin ini kliennya di backbone teman-teman. Terus lagi kita bikinkan juga lagi untuk si ke Plehari ya. Ini 4 berarti teman-teman, /30 di area 1 teman-teman. Kita cek lagi ya. Nah ini kan habis ya teman-teman. 1, 2 ini range dari /30 ya. 3 itu sudah broadcast, 4 itu network baru buat si Plehari dan Banjarbaru teman-teman. Nah ini kita masukin, sekarang kita masukin juga yang networknya ke Banjarmasin Banjarbaru teman-teman. 0/30 ya. Ini ganti juga, ini biar backbone ya. Nah ini udah kita punya, kita cuma punya 2 area aja ya. Nah sekarang kita bisa pindah ke ini teman-teman, ke Banjarmasin ya. Ini udah juga kita bikin. Sekarang kita ke Banjarmasin teman-teman. Saya cek bentar ya. Bentar gak tadi kita config Banjarbaru. Takutnya saya ngehalu ya. Ini kandangan keluar. Saya ngecek dulu teman-teman ke Banjarbaru ya.
Nah, bentar ya, kita cek. Oh iya, bisa ya, betul. Ini takutnya salah konfig teman-teman. Kita ke Banjarmasin dulu. Oke, kita sudah cek lagi dia di Banjarmasin ya. Nah, nih. Sekarang teman-teman sama ya, bikin loopback juga nih. Ini harusnya udah ada. Oke, teman-teman isi aja IP-nya sesuai dengan yang di topologi teman-teman. Ini kan Banjarmasin nih, berarti di sini 2 teman-teman. Nah, kita cek lagi di VirtualBox di Banjarmasin itu. Yang terhubung itu ke Banjarbaru itu ada di Ether 2 ya teman-teman. Sekarang kita bikin aja, mungkin kita bikin loopbacknya dulu. Di sini loopbacknya itu 20 ya. Kita bikin loopbacknya dulu teman-teman. Terus tadi Ether 2 ya, yang menuju ke Banjarbaru teman-teman. 30 nih kita bikinnya. Nah, ini juga udah. Kita cek lagi topologi. Terus dia ke rantau ya teman-teman. Ke rantau itu 10 IP-nya. Kita cek lagi di sini ya. Ya, ke rantau ya. Di Ether 3 teman-teman. Baru nanti kliennya ya. Sini 10 titik 9 atau 10 ya tadi. Kita ambil kiri, berarti 9 ya. Titiknya 2. Ini di Ether 3 teman-teman. Berarti ini networknya 8 ya nanti. Terus kita bikinkan klien di Ether 4 teman-teman. Ini 192 ya. Saya pisah 192 biar enak teman-teman. 20.1/24 itu. Di Ether 4 ya teman-teman. Oke, ini udah juga, kita udah nambahkan IP. Terus kita bisa ke dalam routing nih teman-teman. Kita kembali ke BGP ya. Nah, sebenarnya di sini bisa pakai ini sih teman-teman nih, pakai keamanan ya, authentication. Tapi mungkin nanti kita sekalian aja ya di bagian STUB gitu. Di sini kita khusus untuk multi area dengan virtual link teman-teman. Niatnya gitu sih. Nah, ini juga teman-teman ubah, sesuaikan ya, nih nggak saya ubah karena sudah ya nih. LO-nya 2020 sama dengan di sini teman-teman nih. Topologi ya. Oke, kita bikin network lagi. Kita bikin area dulu deh. Jadi di Banjarmasin ini ada berapa area nih? Ada area backbone sama area 2 ya. Jadi kita bikinkan area 2 aja teman-teman. Area 2 itu 222. Nah, ini udah teman-teman, kita sudah bikin area 2. Kita tinggal masukin aja nih networknya. Oh, ini teman-teman, astaga. Kita lupa menambahkan loopback-nya ya. Nah, ini loopback nih, kita lupa tadi nambahin 10-10, nggak di advertising ya tadi tuh. Kita tambahkan dulu deh loopbacknya. Ini backbone, terus kita tambahkan lagi untuk 10.10.10.0/30 gitu. Ini juga di backbone ya teman-teman, sesuai dengan yang di sini. Ini backbone ya. Yang 1.2 ini, 1.1 dan 1.2 ini teman-teman. Ini juga kita tambahkan lagi untuk area 1 nih. 1.8 ya. Ya nih 8 nih ke area 2 ya teman-teman. Oke, ini udah juga, kita udah bikin backbone ya. Ini sudah, kliennya belum ya. Ini sudah juga nih. Kita tinggal nambahkan klien. Nah, 20.0 /nya 24, dia di backbone. Oke, kayak saya kembali dulu teman-teman ke Playhari ya. Karena di situ kita nggak nge-advertising tadi. Ke Playhari, kita ke Banjarbaru maksudnya. Saya mau advertising dulu si ininya, loopbacknya. Kita masuk lagi OSPF. Nah, ini harusnya dia udah connect nih. Nah, udah ya, si Banjarbaru ini karena jadi si OSPF ini teman-teman, dia yang pertama kali nyala itu bakal jadi designated router teman-teman. Satunya itu menjadi backup ya.
designated router ini yang mengelolanya teman-teman, mengelola ini metrik-metrik perhitungan advertisingnya dan lain-lainnya itu teman-teman, serta misalnya dia mau kemana itu designated router ya teman-teman. Ini kita kembali ke network. Nah ya, belum saya tambah, oh sudah ya saya tambahkan nih 10 10 10 4. Oh sudah ternyata teman-teman, saya kira belum ya, ini udah juga nih, kita cek lagi ya, nih loopback sudah, klien sudah, terus ini juga sudah ya 14 10 4. Oke, saya rasa ini udah nggak ada ya. Sekarang kita bisa lanjut ke router berikutnya ya, kita ke router rantau deh. Oke teman-teman, kita bikin dulu di rantau ya. Seperti biasa teman-teman, kita loopback nih harusnya juga udah ada nih loopbacknya. Udah ada juga ya. Sekarang kita bisa ke address. Alhamdulillah. Sekarang kita tambahkan. Nah, ini loopbacknya berapa? Loopbacknya 30 ya teman-teman. 30. Dia sebagai apa? Sebagai loopback ya, yang mana nanti dipakai oleh router ID teman-teman. Terus kita cek lagi di sini, kita ke VirtualBox ya, yang di rantau nih. Ini rantau, berarti di Ether 2 ya, karena di BJM ini juga punya interface rantau nih di Ether 3. Berarti kita di sini Ether 2 teman-teman. Di IP kita 10 ya. Ini kita tambahkan 10.10.10.10/30 ya. Ini di Ether 2 teman-teman. Terus kita ke kandangan tadi kalau nggak salah Ether 3 ya, 10.10.10.13 ya. 14 ya di sini kita. 14/30 gitu. Dia di Ether 3 nih. Cek lagi di VirtualBox. Ya, ini KDN ini kandangan ya teman-teman. Baru kliennya ya di Ether 4 seperti biasa. Saya selalu undurkan ya kliennya itu. Sini 30 ya. Oke, ini sesuai dengan loopbacknya. Ini ganti ke Ether 4 teman-teman. Oke, ini udah selesai juga untuk penambahan IP-nya ya. Kita lanjut ke routing nih teman-teman. Sekarang kita ke area. Kita bikin area dulu. Di sini kalau nggak salah ada area berapa nih? Area backbone dan juga area 2 ya. Area 2. Oke, berarti sini cuma area 2 aja teman-teman. Sini 222. Ini ganti namanya jadi area 2 nih teman-teman. Nah, kita tinggal masukin aja networknya. Pertama itu ada networknya si ini ya teman-teman. 8 ya, 10.10.10.8/30. Dia di area 2 teman-teman. Oke, terus kita tambah lagi teman-teman. Kita punya loopback ya, 30. Ini dia loopback juga. Ini di area 2 juga ya teman-teman. Terus lanjut kita punya kliennya nih 192.168.30.0/24 itu. Dia juga di area 2 teman-teman. Kita cek lagi. Ini udah ya si networknya. Kliennya sudah, loopbacknya udah. Oh berarti ini teman-teman 12 ya. Karena si ini ya, mana nih? Karena kan ini 8 ya dia si mana tadi? Nah ini 56 itu kan range-nya, 7 itu sudah masuk broadcast, 8 itu sudah jadi networknya punya si 9 dan 10 teman-teman. Dan di sini 11-nya itu menjadi broadcast, 12-nya menjadi network untuk 13 dan 14 teman-teman. Kita tambahkan lagi 10, 10, 10, 12, 30 teman-teman. Diganti juga ke backbone ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai di bagian sini ya. Sekarang kita cek di play hari lagi deh. Jadi ini paling akhir ya teman-teman. Kita ke play hari.
Oke, kita connect ke Playhari. Seperti biasa, loopbacknya harusnya udah ada nih. Oke, ini juga udah ada. Kita masuk lagi ke address. Oh, ini sudah ada juga ya. Saya hapus dulu teman-teman, kita mulai 0 aja ya. Ini kita bikinkan loopbacknya 40. Oke, ini udah. Terus kita cek lagi di sini. Yang menuju ke arah Banjarbaru itu dia menggunakan 5 ya teman-teman. Kita cek VirtualBox di Playhari. Di Ether 2 ya, internet PLH nih ya. Di Banjarbaru juga punya nih internet PLH. Tapi dia di Ether 3, jadi mereka sudah terkoneksi teman-teman. Ether 2 ya. 10.10.10.5/30. Dia berada di Ether 2 teman-teman. Kita coba lagi. Terus di sini ada kliennya juga ya. Berarti Playhari ini cuma punya loopback network 4 ya teman-teman, sama ini ya klien. Berarti 3 aja nih. Itu 92.168.40.1/24 kalau nggak salah di Ether 3 nih, di PLH. Iya nih internet PLH 2 ya, karena ini kosong nih di internet di portnya ya. Di Ether 3. Oke, di Ether 3. Sekarang kita sudah nambahkan IP. Sekarang kita langsung aja ke routing lagi teman-teman. Kita pakainya SPF ya. Ini kosong, takutnya masih ada ya. Nah, di sini kan area 1 ya teman-teman. Kita bikinkan lagi untuk areanya. Nah, sudah teman-teman. Sekarang kita tinggal masukin aja nih. 40. Dan kita nggak pakai backbone ya, kita pakai area 1. Aku cek rekaman juga ya teman-teman. Oke, 22 menit masih jalan ya. Mikrofonnya juga nyala. Takutnya saya pernah ya nge-record nggak nyala gitu mikrofonnya, sakit banget ya. Jadi ngulang teman-teman. 40.1 dia di /24. Ada halat 1/24. Apa tuh nggak bisa? 92.168.40.1/24. Oh iya, sorry teman-teman, network ya ini 0 harusnya. Ini di area 1. Sekarang kita tinggal tambahkan 10.4/30. Nah, ini udah juga teman-teman. Oke, ini terakhir ya routing si kandangan ini teman-teman. Sebelum itu kita cek dulu di masing-masing router nih, dia udah ngirim LSA belum. Nah, ini udah LSA ya teman-teman. Jadi LSA itu ada beberapa. Dari yang pertama itu ada router. Terus kedua network ya teman-teman, juga ada nih. Terus juga dia punyanya Sumeri teman-teman. LSA ya. LSA ini dikirim oleh ASBR gitu, yang mengelolanya juga ya. Harusnya kita cek netboard, dia juga sudah ada nih 10.10.6. Itu si router Playhari ya teman-teman, karena netboardnya ya. Dan ini harusnya tabel routingnya dia juga udah ada nih, cek dulu. Nah, ini udah ada ya teman-teman. DAWA ini Dynamic Active OSPF teman-teman. Nah, ini udah muncul semua. 10.10 ini punyanya Playhari ya, 20 ini punyanya Banjar, 40 ini punya si Rantau ya. Coba cek lagi. Nah, 40 tuh kita teman-teman, 30 itu yang Rantau ya, balik. Oke, ini udah aman teman-teman, karena udah di config juga ya. Berarti sisa kandangan nih. Nanti kandangan ini nggak bisa teman-teman, dia nggak dapat ya. Perlu kita add virtual link. Oke, di sini kita masuk lagi, tentu saja LO-nya ya teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang kita tambahkan lagi untuk LO-nya dulu deh. 50. Sekarang kita cek lagi teman-teman di bagian VirtualBox ya, cari yang kandangan nih. Dia ke Ether 2 ya. Ether 2-nya yang ke sini nih. Berarti dia 3
13 ya. Tambahkan lagi di Ether 2 10.10.10.13/30 ya. Dia di Ether 2 nih teman-teman. Kita tambahkan juga untuk si networknya kliennya teman-teman. 50.1 ya /24. Dia di Ether 3. Kita cek lagi apakah di Ether 3. Jadi kita lumayan ribet ya kalau di VirtualBox teman-teman, harus nyamain interface-nya. Nah bener ya nih, kalau endingnya ada angka 1 itu saya pisah berarti teman-teman, kan dia nggak connect ya. Sekarang kita udah punya ini, kita langsung aja ke routing ya. Kita bikinkan area nih, soalnya ini udah ada juga ya. Kita hapus aja teman-teman. Instance-nya juga sudah ada juga ya teman-teman, nggak apa-apa instance-nya. Kita di bagian sini aja. Jadi di sini dia punya area 2 dan 3 ya. Yang mana area 2 itu terhubung ke router Banjarmasin, sedangkan area 3 ini, area 3 ini teman-teman yang dia tidak terkoneksi ke backbone-nya teman-teman, karena kan si 2 ini sudah ibaratnya itu mereka satu jalan nih teman-teman, kan ini 2 ya, area 2 nih. Nah, dia terhubung ke backbone, area 2 juga terhubung. Nah, area 3-nya ini teman-teman yang berisi si kliennya ini, dia nggak terhubung teman-teman. Jadi nanti kita pakai ini ya, pakai virtualink, nembak gitu. 3. Oke, ini udah. Sekarang kita tinggal masukin aja nih networknya. Sini 50 ya. Dia di area 2 teman-teman. Karena dia perlu di advertising ya nih. Enggak nih. Area 2 dia perlu kesini biar bisa komunikasi, bisa dikenali ya. Oh, router ID area 50. Dia punya si router kandangan gitu. 10.10.10.12 ya. Di area 2 juga teman-teman. Nah, area 3 ini nanti yang nggak bisa ya, si kliennya teman-teman. 30.50.0/24. Dia di area 3 teman-teman. Oke, ini kita update juga ya, kita cek LSA-nya teman-teman. Nah, ini udah berhasil ya LSA-nya. Kita cek di sini. Nah, ini udah jangkau 50 dan 30. Nah, dia nggak punya ya teman-teman, 10. Dia nggak nggak kebagian ya untuk si ininya teman-teman, nggak kebagian DOA atau routing ya. Dia nggak diberi tabel routing sama si kandangan ya, karena ini udah beda area teman-teman, jadi dia nggak bisa ngejangkau. Nah, kita akan menggunakan virtualink teman-teman untuk bisa ngejangkau ya. Kita tembak dia si 50. Oh, ini udah ada ya. Oh, ini harusnya hilang dulu nih. Nah, udah hilang ya. Dia nggak kenal 10.192 yang tadi itu hilang ya teman-teman. Nah, sekarang kita tambahkan nih, kita nembak yang Banjarmasin ya teman-teman, karena ini Banjarmasin nih yang punya si router ID-nya ya teman-teman. Kita bakal nembak jadi virtualink itu dia harus punya satu area yang sama teman-teman, sama si backbone-nya ya. Nah, area yang sama itu area berapa? Area 2 ya, karena backbone punya area 2 yang menghubungkan dia dengan router rantau, dan kita juga punya area 2 yang menghubungkan router kandangan dengan router rantau nih teman-teman. Nah, jadi kita tembak aja nih interface-nya, tentu saja ya area 2. Ini sudah kita tembak. Sebenarnya teman-teman juga bisa nih kasih autentikasi ya. Terus teman-teman ke Banjarmasin ya. Kita bakal bikinkan juga virtualink-nya teman-teman. Ke routing terus ke OSPF. Jangan-jangan masih ada nih. Nah, udah ada juga ya, kita hapus dulu deh. Nah, sekarang kita tambahkan si 50-50 ya. Kita mau nembak si 50-50 si router ID dari router kandangan teman-teman. Nah, ini ya. Ini mana kandangan?
kita yang BJM teman-teman. Nah, kita pilih juga areanya area 2 teman-teman. Twing. Nah, ini kita tunggu aja. Ini udah benar juga. Harusnya dia udah muncul nih. 50. Oh, belum muncul ya. Masih delay nih, jangan-jangan. Kita tunggu. Kita cek di kandangan juga teman-teman. Oke, ini udah benar. Kita cek lagi di routing tabelnya. Belum muncul ya. Coba kita ganti ini area 2. Kita cek lagi ya punya kita nih. Area 2 itu punya siapa aja, kita cek. Oh, ini nih kita ganti ya. Kita advertisingnya jalur lain teman-teman. Oke, ini udah. Seharusnya kita cek lagi di route 30-30. Ini udah muncul ya. 50-30 itu punya si ini ya teman-teman, karena dia nembak ya. Berarti belum nih 20-20. Kita troubleshooting bentar ya teman-teman, aku cek dulu. Kayaknya ada tipe-tipenya nih. Oke teman-teman, udah nemu ya, ternyata ini nih teman-teman. Sama ya IP-nya, coba kita cek di Banjarmasin ya, ini Rantau nih. Nah sama ya, efek puasa nih teman-teman, gak fokus ya. Harusnya Banjarmasin itu 9 teman-teman. Ini mana? Ini masih Rantau. Kita cari yang Banjarmasin. Nah ini Banjarmasin ya. Harusnya itu ini 9. Oh ini Rantau nih. Mana Banjarmasin? Oh ini Banjarmasin nih. 10. Betul kok. 10, 9. Coba cek di Rantau lagi ya. Tapi di sini error nih. Nah di segment back routernya nggak muncul ya. Coba saya cari lagi teman-teman, nggak fokus nih ya. Tes oke. Udah nemu ya teman-teman. Ini ternyata ya nggak pakai slash nih. Twing. Kita cek lagi LSA-nya sudah disebar. Oke, ini udah jalan. Kita cek lagi di sini ya. 10, 20, 40. Oke, ini udah jalan juga. 50. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Ternyata tadi itu di sini aja ya. Nah ini teman-teman, saya nggak nge-slash ya, nggak fokus kayaknya saya. Pas saya cek kan, jadi saya troubleshooting, jadi tiap routing saya cek back anunya ya, ini jadi instance-nya. Saya baca-bacain lah ini si nightboardnya berapa, area designated routernya siapa gitu. Dan ternyata setelah saya buka ke network, ini nggak pakai slash ya, astagfirullah. Ini kita cek juga di router lain ya. Ini di router kandangan. Kandangan sekarang harusnya sudah punya IP dari bukan punya IP sih, sudah reachable ya. Nah ini udah reachable teman-teman ke 20 ya. Ini punya si Banjarbaru teman-teman. Nah ini ya, dia juga punya 10 nih. Nah 10 itu punyanya si Banjarbaru. Oh ini Banjarmasin. Ini Playhari kalau nggak salah. Ya Playhari. Terus Rantau ya. Rantau belum masuk nih. 20, 30, 50. Iya, Rantau belum masuk nih. Kenapa kira-kira? Rantau di sini ya. Kita cek lagi teman-teman. Kayaknya ada tipe lagi dah. Kita cek lagi ya. Atau saya cek bentar dulu. Oke, nemu lagi ya teman-teman. Ini setelah saya troubleshooting di Banjarbaru, saya nggak nge-includein ini teman-teman. Loopback-nya ya. Kita masukin lagi di area 1 ya. Di area 1 ya. Enggak, area 0. Nah ini jalan lagi routing tabelnya nih. Kita cek ke kandangan aja deh, yang paling bawah ya. Ini Banjarmasin. Kandangan itu di Banjarbaru yang tadi. Rantau. Kita buka di kandangan aja ya.
Kita cek di IP rootnya nih, kita cek. Nah, mana dia? Masih belum ya, belum disiarkan nih. Masih kita cari. Oh, ada ya teman-teman, nggak lihat saya. Ini udah 10, 10, 20, 30, 40, 50. Oke, ini udah semua ya teman-teman. Jadi mereka sudah punya addressnya masing-masing. Sekarang tinggal satu lagi nih, 30 belum muncul ya. Harusnya kita ping nih, nggak bisa nih. Kecuali dia di satu ya. Nah, belum muncul ya teman-teman. Ini kita cari lagi, troubleshooting ya. Saya pindah dulu. Oke, nemu lagi ya teman-teman. Ternyata saya banyak tipe ya. Efek kuasa ini ya, jadi nggak fokus nih. Nah, ini ya teman-teman. Tuh yang ini floating table-nya harusnya update lagi. Kita cek ke dalam kandangan ya. Nah, ini udah muncul semua ya teman-teman, dari punyanya si 10, yang mana 10 di Banjarbaru, terus 20 punyanya Banjarmasin, 30 punya si Rantau, 40 punya Plehari, dan 50 punya si kandangan sendiri. Kita cek juga di yang lain ya. Coba kita ke Banjarbaru. Jadi memang ya, kayaknya gara-gara puasa deh, jadi nggak fokus teman-teman. Sama ini juga ya, saya lumayan ribet nih, gara-gara di sini mungkin ya. Jadi banyak pemikirannya. Kita cek juga di Banjarbaru root. Nah, ini udah muncul semua juga, 10, 20, 30, 40, 50. Terakhir deh, yang terakhir. Mungkin di Plehari ya. Jadi dia sampai muncul semua teman-teman. Kita semuain aja deh. Kita cek lagi di sini ya. Root mana root? 10, 20, 30, 40, 50. Oke, udah aman. Networknya juga udah semua nih. 0, 4, 8 ya, 12. Kandangan sudah kan ya, Banjarbaru sudah, Banjarmasin belum nih. Plehari sudah tadi ya. Rantau sudah, berarti Banjarmasin ini yang terakhir nih teman-teman. Jadi pastikan semuanya itu terkoneksi ya teman-teman, agar mereka bisa saling ngeping gitu. Root. Oke, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya, kita ulang lagi teman-teman, karena ini sudah selesai ya, ke 5 routernya udah terkoneksi, saling berbagi routing table teman-teman. Pertama tadi itu ada ABR. ABR itu adalah router yang di area 0 mempunyai lebih dari satu area, yaitu Banjarbaru contohnya di sini ya teman-teman. Terus juga ada si Banjarmasin. Ini juga ABR, dia terhubung area 0 dan juga area Rantau teman-teman. Nah, terus di sini ini juga ABR, tapi nggak secara teori ABR gitu, dia punya lebih dari satu interface. Nah, di sini juga ada satu yang terisolasi. Mungkin kita ulangi aja teman-teman yang bagian ini ya, gara-gara tadi ada tipe-tipe banyak, jadi kita nggak fokus di situnya teman-teman. Kita masuk lagi deh. Kita ke kandangan. Coba kita matikan ya. Ya, kalau nggak dimatikan dia nggak dapat tuh IP. Coba kita matikan ya di sini. Ke virtual link. Coba kita matikan. Dia ngitung ulang lagi tuh harusnya. Nah, dia nggak punya lagi ya teman-teman akses untuk berbagi. Dia cuma taunya si 30 dan 50. Yang 50 itu si dia sendiri teman-teman, kliennya sendiri ya. Nah nih, dia cuma kenal berdua. Karena dia nggak kebagian ya, kebagian routing table dari si Plehari, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Nah, cara menanggulanginya itu teman-teman bisa menggunakan virtual link. Teman-teman tembak aja si Banjarmasin ini ya. Banjarmasin juga menembak ke kandangan. Sudah ya, sebelumnya kita konfigurasi di Banjarmasinnya. Jadi saya nonaktifkan untuk tesnya. Nah, cara yang ngambil si ininya nih mana? Ini di mana tadi? Ini ya. Nah, kan ada beberapa parameter nih teman-teman. Pertama ada neighbor ID, dan kedua itu transit area. Transit area ini adalah area yang dimana si router ini kan dia punya area 2 nih teman-teman. Dia terhubung ke area 2 nih. Dan si Banjarbaru juga punya area 2. Dia punya dua area yang sama teman-teman. Jadi kita numpang di dua area yang sama itu. Kita numpangnya di sana teman-teman, agar bisa memping ya, atau mendatangi si Banjarmasin ini, yang mana 2020 ini teman-teman.
Kita tinggal bilang aja. Nah, jadi logikanya saya mau Nekbor ID ini saya mau mendatangi si 2020. Kebetulan kami itu satu jalur gitu. Kami punya 2 jalur yang sama, yaitu area 2. Jadi saya jalur area 2 ya untuk mendatangi si 2020 ini. Kita apply lagi teman-teman, kita nyalain. Ini dia ngitung ulang lagi tabelnya. Kita tunggu prosesnya. Sebelumnya lama banget nih perhitungannya. Oke. Nah, udah teman-teman, udah dihitung ulang, udah dibagi ya. Jadi begitu saja teman-teman. Nah, untuk video multi area ya, OSPF multi area ini 40 menit lumayan lama. Ada saya tipe-tipenya juga teman-teman. Mohon maaf ya, bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.